Di tengah kejayaan dinasti Abbasiyah pada abad ke-8 Masehi, muncul seorang pemikir besar yang meletakkan batu pertama dalam sistem administrasi negara. Beliau adalah Yaqub bin Ibrahim al-Anshari, atau yang lebih dikenal sebagai Imam Abu Yusuf. Lahir di Kufah pada tahun 113 Hijriah, beliau bukan sekadar ulama, melainkan praktisi hukum yang menjabat sebagai Qadi al-Qudat atau Ketua Hakim Agung pertama dalam sejarah Islam. Di bawah kepemimpinan Khalifah Harun al-Rashid, Abu Yusuf diberikan mandat besar, menyusun sistem ekonomi yang mampu menopang kekaisaran tanpa menzalimi rakyat. Kitab Al-Kharaj, Konstitusi Ekonomi. Pertama, karya monumental beliau, Kitab Al-Kharaj, lahir dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan langsung sang khalifah mengenai pengelolaan tanah dan pajak. Buku ini bukan hanya teks hukum, tapi merupakan risalah ekonomi fiskal pertama di dunia. Di dalamnya, Abu Yusuf menekankan sebuah filosofi penting, bahwa kesejahteraan negara tidak akan tercapai tanpa kemakmuran rakyatnya. Beliau menulis buku ini sebagai nasihat agar penguasa menghindari praktik yang merugikan sektor produksi, terutama pertanian, yang saat itu menjadi tulang punggung ekonomi. Revolusi perpajakan, dari misahah ke mukasamah. Salah satu kontribusi paling revolusioner dari Abu Yusuf adalah reformasi sistem perpajakan. Sebelumnya, sistem misahah atau pajak tetap perluas tanah seringkali memberatkan petani saat panen gagal. Abu Yusuf mengusulkan transisi ke sistem mukasamah, yaitu pajak proporsional berdasarkan hasil panen. Beliau berargumen bahwa sistem ini jauh lebih adil. Jika hasil panen melimpah, negara mendapat lebih. Jika panen sedikit, beban rakyat pun berkurang. Pemikiran ini menunjukkan pemahaman mendalam beliau tentang insentif ekonomi dan keadilan sosial yang mampu mencegah kemiskinan sistemik. Mekanisme pasar dan kritik terhadap penentuan harga. Beranjak ke mekanisme pasar, Abu Yusuf memiliki pandangan yang sangat modern. Beliau mengamati fenomena harga yang bergejolak di pasar-pasar Baghdad. Berbeda dengan pandangan umum saat itu, beliau menjelaskan bahwa mahal atau murahnya barang tidak hanya tergantung pada stok barang, tetapi dipengaruhi oleh banyak faktor variabel lainnya. Oleh karena itu, beliau menentang keras kebijakan tas'ir atau penetapan harga paksa oleh pemerintah selama tidak terjadi praktik penimbunan, ihtikar. Baginya, membiarkan harga terbentuk secara alami oleh kekuatan penawaran dan permintaan adalah cara terbaik untuk menjaga stabilitas ekonomi, peran negara, infrastruktur, dan integritas pegawai. Abu Yusuf juga menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar dalam penyediaan barang publik. Beliau mendesak pemerintah untuk membangun infrastruktur seperti irigasi, terusan, dan jembatan untuk mendukung perdagangan. Namun, beliau juga sangat ketat dalam urusan integritas. Beliau mengingatkan bahwa petugas pemungut pajak tidak boleh melakukan kekerasan atau penyitaan yang tidak sah. Kesejahteraan masyarakat miskin harus dijamin melalui distribusi zakat dan pengelolaan baitul mal yang transparan. Bagi beliau, kekuatan sebuah negara terletak pada kepercayaan rakyat kepada keadilan penguasanya. Penutup dan relevansi masa kini. Warisan pemikiran Imam Abu Yusuf tetap relevan hingga hari ini. Beliau mengajarkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya soal pelarangan riba, tapi soal menciptakan sistem fiskal yang berkeadilan, pasar yang transparan, dan negara yang melayani. Prinsip-prinsip yang beliau letakkan lebih dari 1.200 tahun lalu kini menjadi fondasi penting dalam studi ekonomi syariah di seluruh dunia. Mari kita belajar dari sejarah bahwa kemakmuran sebuah bangsa selalu berakar pada keadilan hukum dan ekonominya.